Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 485 sampai dengan 486, pertempuran melawan pakar panggung ethereal. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatualang menatap puing-puing dengan keterkejutan yang nyata. Mengapa saya masih merasakan kekuatan hidup darinya? Apakah dia selamat? Para tetua lainnya menirukan keterkejutannya. Ledakan! Zuo Fen membuka sayapnya dan melesat ke langit. Dia memiliki nyala api biru yang melayang di dahinya. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan Elderlang? Zalahan menyangkal. Seorang ahli tahap ethereal yang menggunakan penghancuran jiwa pada seorang penggarap surga yang mendalam sama saja dengan membasmi serangga, sebuah pembunuhan yang berlebihan. Namun untuk bertahan dari pukulan dahsyat seperti itu, Zuo Fen membuat semua orang terlihat aneh. Bahkan para tetua menganggapnya aneh. Huf! Terengah-engah, Zuo Fen mengeluarkan darah dari mulutnya, meskipun nyala api biru semakin besar. Menjangkau untuk merasakan panasnya, Zuo Fen bersukacita. Api biru adalah penjaga jiwanya. Penatualang memicingkan matanya dan berkata, Fierce Tiger, ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Dia mengambil telapak tanganku namun yang dia dapatkan hanyalah luka daging. Itu tidak masuk akal. Penatua Hu memberanikan diri, dia harus memiliki senjata spiritual jiwa atau harta iblis. Itulah satu-satunya penjelasan. Api menyala di mata Penatua Hu dan Penatua Shi, penampilan mereka penuh dengan keserakahan. Harta jiwa sama langkanya dengan gigi ayam, bahkan bagi para ahli tahap ethereal. Penatua Hu telah kehilangan haus darahnya, sekarang berubah menjadi nafsu akan kekayaan. Zuo Fen, membacanya seperti buku terbuka, membuat tanda diam-diam. Surga retak melolong. Penatualang langsung melanjutkan pengejaran, melepaskan gambar serigala besar di sekelilingnya yang menerkam Zuo Fen saat dia menembak ke depan dengan telapak tangannya. Dia melepaskan seluruh kekuatan jiwanya dengan seni bela diri jiwa. Pembunuhan berlebihan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang ahli tahap ethereal menggunakan seni bela diri pada seorang kultivator surga mendalam yang kecil. Itu menunjukkan bahwa Penatualang tidak peduli apapun selain langsung membunuh buruannya, bahkan melepaskan statusnya, untuk mendapatkan harta karun itu sesegera mungkin. Semua harta karun di dunia tidak akan melindungi Zuo Fen kali ini, memberinya perjalanan satu arah ke bawah. Penatua Hu dan Penatua dia mendengus. Suasana hati pihak Tuoba Tieshan sedang berat, bahkan Lian Er menunjukkan kekhawatiran. Tanda Zuo Fen selesai saat dia berteriak. Langkah ketiga Right Style, modifikasi pekikan Necro Dragon, Kun Phoenix Lightning. Jeritan. Teriakan nyaring mengumumkan kemunculan seekor burung yang aneh dan sangat besar. Tercakup dalam api biru dan petir ungu menyambar tubuhnya, ia bahkan mendapat ruang untuk melengkung. Zuo Fen menggunakan ciri-ciri dua binatang suci dalam melepaskan gerakan baru ini, yang berspesialisasi dalam jiwa. Api biru adalah permata dalam memurnikan jiwa sedangkan petir ungu adalah kebalikannya, merajalela dan buas dalam kekuatan penghancurnya yang mematikan. Zuo Fen yakin langkahnya dapat membantunya bertahan melawan ahli panggung ethereal. Benda apa itu? Penatualang bergidik. Suara mendesing. Burung aneh itu menembak langsung ke arah serigala sebelum dia sempat bereaksi. Bam! Dampaknya, burung itu berhamburan dan Zuo Fen meludahkan darah. Dia mengalami sakit kepala yang mematikan sementara nyala api biru menyala lebih panas. Namun bintik-bintik biru yang tersebar menempel pada serigala, membuatnya melolong kesakitan. Petir ungu melesat seperti ular menembusnya, membuat ratusan lubang dan menghancurkan sisanya. Penatualang gemetar, melongo melihat hal yang mustahil menjadi mungkin ketika darah merembes dari mulutnya. Lalu datanglah dunia yang penuh luka, rasa sakit yang membakar menjalar ke kepalanya. Jakal. Teman-temannya beralih dari dia ke Zuo Fen yang lemah, setelah kehilangan rasa jijik mereka. Seorang kultivator surga yang mendalam dan seorang ahli tahap ethereal saling berhadapan. Hasil? Pakar ethereal stage terluka parah. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seni bela diri jiwa yang digunakan, tidak ada yang bisa menjembatani kesenjangan di antara mereka. Itu tidak masuk akal sama sekali. Para tetua terkesima dan pihak Tuoba Tieshan tercengang. Mereka telah mengabaikan Zuo Fen dalam serangan terakhir tetapi anak licik itu tidak hanya melawan balik Penatualang, tetapi juga memberinya pukulan yang tidak akan segera dia lupakan. Mata mereka menunjukkan kengerian yang tak terkatakan saat menyaksikan kekejian ini. Apakah dia manusia berdarah? Zuo Fen menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Dia memiliki satu orang yang mampu meningkatkan kemampuan Elderlang dengan gerakan itu,
tetapi tidak dapat disangkal lagi, jarak mereka terlalu besar. Dia mengambil seni bela diri penghancur jiwa itu dan hidup, tapi dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, hampir hancur. Serangan biasa akan membunuhnya pada saat ini. Dia berada dalam bahaya terburuk dalam hidupnya. Penatua Lang menanggung rasa sakit jiwa dan meskipun ada luka jiwa yang dia alami, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keadaan genting Zuofen. Namun hal itu membawa beban yang jauh lebih berat, penghinaan terbesar dalam hidupnya. Bajingan busuk, aku akan membunuhmu. Penatua Lang meludah dengan gigi terkatup, menginjak ke arahnya. Setiap langkah mengguncang bumi. Penatua Hu mengingatkan, Jakal, dia berada pada tahap terakhirnya. Serangan jiwa lain akan menghabisinya. Aku tahu itu, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan dengan kematian yang cepat. Penatua Lang menjentikan dan angin biru bertiup ke arah Zuofen. Badai yang datang melolong seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ia lebih dari sekedar angin, namun menjadi segerombolan serigala seukuran ibu jari, mencakar mangsanya. Seni bela diri tingkat tinggi, Devouring Wolfpack. Aku akan merobek jiwamu sedikit demi sedikit agar kamu merasakan siksaan yang tak terkatakan. Penatua Lang meraung. Lian Er menutup mulutnya sambil menangis. Sisanya mengeluh. Zuofen adalah pejuang yang tak tertandingi di generasinya. Alih-alih dihormati, dia malah menemui kematian yang kejam. Zuofen gemetar, pikirannya melayang sejauh 1 mil per menit. Mungkin shift akan berhasil, tapi serangan jiwa tidak memberinya ruang untuk bergerak. Saat itulah terdengar teriakan. Naga iblis melonjak. Mengaum. Dengan gemuruh, seekor naga hitam muncul di sekitar Zuofen mengusir badai serigala itu. Penatua Lang melangkah mundur, memperhatikan pria mengesankan yang melindungi Zuofen dan mengeluarkan energi hitam. Elderly, butuh waktu cukup lama. Zuofen menyeringai. Steward Zuo, maafkan keterlambatan ini. Li Jingtian melihat kondisinya yang melemah dan mengalihkan pandangan merahnya ke arah Penatua Lang. Apakah kamu menyakiti Steward Zuo? Aku akan mencabik-cabikmu. Li Jingtian berteriak. Penatua Lang mengejek, Anda baru saja memasuki tahap ethereal. Kamu baru saja memfokuskan jiwamu untuk bisa membawakan nada itu bersamaku, dasar belak-belakan. Satu-satunya alasan kamu mendorongku kembali adalah karena aku terluka. Jadilah anak baik dan enyahlah. Akan sangat disayangkan jika serangan nyasar menghabisimu. Itu akan membuat pencapaian tahap ethereal menjadi sia-sia. Hahaha, Penatua Li, lihat itu? Mereka berada di tahap ethereal namun otak mereka sedang kacau, terutama janggut putih dengan jiwa serigalanya. Dia mengambil kuenya. Di sini kita sedang berperang dan orang dungu membocorkan kondisinya. Dia lebih berharga sebagai musuh daripada sekutu. Zuofen penuh dengan penghinaan. Penatua Hu dan Penatua dia memelototi Penatua Lang. Mereka harus mengakui, anak itu benar. Hah! Lian Er terkikik lagi sementara yang lain tersenyum dan mengangguk. Di saat genting ini, Zuofen tetap tenang seperti seorang marshal dan pahlawan sejati. Hanya wajah Penatua Lang yang semakin panas dengan setiap pukulan, hampir meletus. Bocah brengsek, aku akan memotongmu dari batang sampai buritan. Penatua Lang meludah, tetapi Penatua Hu menahannya. Jakal, kamu terluka. Biarkan aku yang menanganinya. Penatua Hu meledak dengan kekuatan, diselimuti oleh gambar harimau. Sosoknya yang perkasa dan mengesankan membuat Zuofen yang terluka pun sulit bernapas. Lapisan ketiga tahap ethereal bukanlah hal yang mudah. Saya bisa merasakannya bahkan dari belakang Penatua Li. Li Jingtian tegang, wajahnya keras tetapi matanya berkobar, tipikal orang fanatik bela diri. Hahaha, tepat waktu. Li Jingtian melangkah maju, dikelilingi oleh naga hitam. Auranya tidak sebanding dengan harimau, tapi juga tidak kalah banyak. Fierce Tiger menggerutu, apa yang salah dengan tempat ini? Mereka semua adalah makhluk aneh. Saya memiliki 2 lapisan padanya dan seharusnya mendapat keuntungan. Namun keunggulan ini hampir tidak terlihat. Tidak mungkin dia berada 2 lapis di bawahku. Penatua Hu memandang dengan curiga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Li Jingtian adalah seorang fanatik bela diri terus-menerus? Ketika keadaan menjadi sulit, dia berusaha lebih keras. Selain itu, ia mempunyai pil pencapai surga di sisinya, dengan Yuan Qi yang melonjak bagaikan lautan, ia menggunakan kekuatan untuk melompati lapisan, dari peringkat 1 ke peringkat 3. Bam! Naga dan harimau itu bentrok, membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Dengan keduanya mundur dari bentrokan, 5 langkah di sudut Elder Hu dan 10 langkah di sudut Li Jingtian. Meskipun yang paling terkejut adalah Fierce Tiger dan gengnya, mata mereka melotot. Seorang kultivator tahap ethereal yang baru-baru saja berdiri di hadapan lapisan ketiga yang berpengalaman. Untuk menangis dengan suara keras,
Apa yang mereka berikan kepada orang-orang ini? Pertama adalah tusukan surga yang mendalam dan sekarang ini. Apakah ini sekte duniawi atau apa? Bagaimana bakat mereka semua? Ketiganya terdiam. Fierce Tiger menggerutu tetapi masih tidak mau menerimanya, bergegas bersama harimau lain ke arah Li Jingtian. Aku menolak untuk percaya bahwa aku yang hebat tidak bisa menangani pemula Ethereal Stage. Hal yang sama terjadi, tapi kali ini Li Jingtian hanya mundur 7 langkah. Fierce Tiger bahkan lebih kesal. Li Jingtian tumbuh saat dia bertarung. Dua tetua lainnya menyaksikan dia terkejut. Apakah kota Wingaze adalah sarang iblis? Tidak satu pun dari mereka adalah manusia. Lagi. Li Jingtian bersemangat, melakukan serangan lagi. Fierce Tiger bergidik tetapi harus menemuinya. Naga hitam dan harimau saling menyerang hingga langit menjadi gelap dan bumi bergemuruh, bertemu di setiap kesempatan tanpa ada yang diuntungkan. Gelombang jiwa memenuhi langit, bahkan menyebabkan serigala dan ular cabul menggerutu. Bukankah mereka mengklaim tidak ada ahli tahap ethereal di Tianyu? Kami datang ke sini untuk berjalan-jalan, membunuh musuh di kiri dan kanan. Namun seorang kultivator tahap ethereal baru saja muncul untuk melawan Fierce Tiger, dan dia melakukannya. Intelijen mengatakan bahwa Tianyu hanyalah anak kecil. Tunggu sampai aku mendapatkannya. Setidaknya situasinya tidak sepenuhnya lepas kendali, karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Jakal memutar matanya yang berbahaya ke arah Zuofen, hihihi, anak yang terluka, kamu kehilangan perisaimu. Jadilah baik dan matilah. Serigala mengirimkan angin menderu-deru berwarna biru, dengan taring dan rahang yang terbuka. Zuofen berdiri diam karena kekurangan kekuatan, jika tidak ada yang lain. Li Jingtian tidak punya cara untuk membantu, tidak ketika berhadapan dengan Fierce Tiger. Saat itulah sepasang suami istri berteriak, api dan air menyatu, seni hidup dan mati. Sinar putih dan menyilaukan bersinar menembus awan, melewati serangan penatua Lang dan menuju ke arahnya. Tetua itu bertahan dengan tangannya. Namun sinar putih itu merupakan perpaduan antara panas terik dan air sedingin es yang mengubahnya menjadi kekuatan yang tak terbendung, mendorong rasa sakit hingga ke kedalaman jiwanya. Dia mengepal dan sinarnya tersebar menjadi beberapa titik, namun wajahnya berubah antara panas membara dan sedingin es, gemetar sepanjang waktu. Jakal, kamu baik-baik saja. Teriak ular cabul. Penatua Lang mengertakkan gigi, mengibaskan es dan panas terik, tetapi bukan sakit kepala yang mematikan. Dia menemukan dua orang melindungi Zuofen, pasangan kuat, Qiu Yanhai dan Sue Qingjian. Demi Tuhan, tempat ini adalah pertunjukan aneh. Bagaimana dua ahli puncak Radiant Stage bisa menyakitiku? Terengah-engah, Penatua Lang meludah, mereka dekat dengan tahap ethereal, tetapi mereka belum memberikan bentuk jiwa mereka dan tidak dapat menggunakan penghancuran jiwa. Serangan itu hanyalah serangan pseudo-ethereal stage yang terbaik. Aku akan menyapu lantai dengan orang-orang bodoh yang bodoh ini. Tunggu. Seru ular cabul, matanya yang penuh nafsu menjelajahi wujud indah Sue Qingjian dan menelan ludah. Serahkan keduanya, terutama wanita itu, kepadaku, hihihi. Jakal tahu hobinya yang buruk telah muncul dan mengangguk. Qiu Yanhai melihat dia mengejar gadis lamanya dengan tatapan mata kotor itu dan meraung, Bibi, ayo kita singkirkan orang tua itu bersama-sama. Hai, kenapa, cemburu sekali? Sue Qingjian terkikik penuh cinta. Qiu Yanhai merasa ingin menyemburkan api karena marah. Zuofen mengingatkan, penatua Qiu, saudari Sue, dia berada di lapisan kedua tahap ethereal. Akan sulit meskipun kalian bersama. Pelayan Zuo, kami tangani ini. Qiu Yanhai mendengus. Sue Qingjian berseri-seri, dia sangat bersemangat. Bahkan aku pun tidak bisa menahannya. Zuofen melirik ke arah ular cabul, saudari Sue, pinjamkan telingamu. Sue Qingjian linglung sejenak dan mengangguk pada pesannya sebelum terbang mengejar Qiu Yanhai. Ular cabul tertawa ketika pasangan itu datang, sesuai keinginannya. Penatua Lang melihat bahwa Zuofen akhirnya sendirian dan menyeringai. Meskipun Zuofen mencibir, dasar orang tua bodoh, apakah kamu belum merasa muak? Bawalah jika kamu begitu yakin bahwa aku sendirian. Kamu telah terluka 3 kali sekarang, jadi mari kita lihat berapa banyak serangan yang bisa dilakukan oleh ahli tahap ethereal lapis kedua. Jakal mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir lagi, semua lukanya berasal dari menganggap enteng musuhnya. Pertama di tangan Zuofen, kedua di tangan Li Jingtian yang datang menyelamatkan anak itu dengan mencambuknya, dan ketiga di tangan pasangan yang berkuasa. Masing-masing pukulan ini tidak terjadi dengan sendirinya, namun semakin bertambah. Cepat atau lambat dia akan memiliki begitu banyak, jiwanya akan rusak sehingga berbahaya. Ini tidak akan pernah terjadi jika mereka semua mendatanginya dari depan dan terbuka.
Aku hanya harus ceroboh. Jakal mengamati sekelilingnya, sangat berhati-hati agar tidak tertipu lagi. Zuofen tersenyum, mencari tahu, katakan, menurutmu siapa yang akan menang, pihakku atau pihakmu? Kultivator Ethereal Stage barumu terlihat tangguh, tapi tidak mungkin dia bisa melawan Fierce Tiger di lapisan ketiga. Itu hanya masalah waktu saja. Adapun dua lainnya, mereka baru berada di puncak Radiant Stage. Mereka mungkin menyerang dengan kekuatan Ethereal Stage ketika bersatu, tetapi sama sekali tidak memenuhi standar lapisan kedua Obscene Snake. Jakal mengejek. Zuofen mengangguk, kalau begitu, itu membuatnya mudah. Saya hampir tidak bertahan dan Anda menunggu hasilnya. Ketika kamu akan menjaga mereka di sisimu, mendapatkanku seharusnya mudah sekali, bukan? Benar. Harus kukatakan, anak itu baru berada di tahap surga yang mendalam dan terluka parah namun sangat masuk akal. Dia tidak akan pergi kemanapun. Dan ketika teman-temannya telah menyelesaikan pertandingan mereka, dia tidak akan punya masalah mengeluarkan bajingan itu, menyiksa dan membawanya ke neraka yang hanya bisa dibayangkan oleh pikirannya yang gila. Jakal mengangguk dan bersikap seperti seorang ahli sejati. Tuoba Tieshan menggelengkan kepalanya, otak Penatua Lang pasti kehilangan sesuatu agar menjadi kaku lagi.